Salmadev, dan Lihanawati. Lanjut, Sir. Ini kok ada giniannya enggak kelihatan. Manajemen PAUD. Manajemen pembelajaran PAUD adalah cara guru dalam merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Seperti yang dinyatakan dalam Rias, binanya bilangin bisa nggak? Bud 138 tahun 2014. Menurut Mulsa 2012, penilaian merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan, penggunaan informasi tentang hasil belajar anak dalam menerapkan prinsip penilaian pelaksanaan berkelanjutan. Manajemen PAUD adalah salah satu bagian yang penting yang dilakukan untuk mendukung terwujudnya manajemen PAUD yang profesional. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Agustin Ningsi 2015 bahwa proses pembelajaran di TK tidak lepas dari unsur penilaian, karena penilaian merupakan unsur penting dalam pembelajaran. Aziza 2014 mengemukakan bahwa penilaian adalah serangkaian kegiatan untuk dapat memperoleh, menganalisis, menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis. Siapa? Manda. Iya. Standar penilaian. 1. Standar penilaian merupakan kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran anak dalam rangka pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan sesuai tingkat usianya. Penilaian proses dan hasil pembelajaran anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup A. Prinsip penilaian, B. Teknik dan instrumen penilaian, C. Mekanisme penilaian, D. Pelaksanaan penilaian, E. Pelaporan hasil penilaian. Lanjut, Sarah. Pasal 19 yang pertama, prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 huruf A mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, berkesinambungan, dan memiliki kebermaknaan. Yang kedua, prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penilaian yang mendorong anak meraih capaian perkembangan yang optimal. Yang ketiga, prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penilaian yang berorientasi pada kegiatan belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan anak saat melaksanakan kegiatan belajar. Bu Lihana, Bu. Bu Lihana. Lanjutan pasal 19. 4. Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penilaian yang didasarkan pada indikator capaian perkembangan serta bebas dari pengaruh objektivitas penilaian dan dinilai. 5. Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan pelaksanaan penilaian sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta ditetapkan pada awal pembelajaran. 6. Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penilaian prosedur dan hasil penilaian yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Lanjut, Sar. Ya. Ganti slide. Pasal 20. Yang pertama, teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat B sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak. Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud
dalam pasal 18 ayat 2B terdiri atas instrumen penilaian proses dalam bentuk catatan menyeluruh atau instrumen penilaian yang hasil kemampuan anak. Yang ketiga, hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang Pasal 21, mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2, huruf C terdiri atas A, menyusun dan menyepakati tahap teknik dan instrumen penilaian serta menerapkan indikator capaian perkembangan anak. B, melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap teknik dan instrumen penilaian. C, mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar anak secara. Udah ganti slide. Pasal 22, pasal 23, 1. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan rencana penilaian. 2. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik PAUD atau guru PAUD. Pelaporan hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 pada ayat 2. Huruf E berupa deskripsi capaian perkembangan anak. 2. Deskripsi capaian perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi tentang keistimewaan anak, kemajuan dan keberhasilan anak dalam belajar, serta hal-hal yang penting yang memerlukan perhatian dalam pengembangan diri anak selanjutnya. Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun secara tertulis sebagai bentuk laporan perkembangan belajar anak. 4. Hasil penilaian dalam bentuk laporan perkembangan anak disampaikan kepada orang tua dalam kurun waktu semester. 5. Hasil penilaian ditindaklanjuti dalam kegiatan berikutnya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.